Sekarang kita lanjutkan ke Pak Werlin. Ya baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan tentang tugas-tugas pokok seorang guru, terutama di dalam guru olahraga. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Garing Terantang, wakil-wakil Kepala Sekolah SMA Garing Terantang, beserta Dewan Guru lainnya yang juga saya hormati. Sebelum kita masuk ke tugas-tugas pokok, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Werlinius, bisa dipanggil Werlin. Di sini saya bertugas sebagai guru olahraga. Kita langsung masuk ke tugas pokok. Jadi yang pertama di sini saya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Jadi itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, membentuk karakter anak lewat kegiatan olahraga untuk kemudian menjadikan olahraga sebagai budaya dan gaya hidup. Nah, jadi di sini maksudnya Bapak Ibu, olahraga itu bukan seperti biasa itu dianggap olahraga itu cuma buat main-main, cuma untuk kegiatan hiburan. Di sini olahraga digunakan untuk sebagai budaya dan gaya hidup. Yang ketiga, mengajarkan keterampilan fisik, mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Dan yang keempat, berupaya untuk mengembangkan bakat atau kompetensi yang dimiliki peserta didik. Langsung geser ya. Di sini Bapak Ibu, saya lupa menjelaskan, di sini juga saya sebagai seorang guru baru. Jadi di sini saya di SMA Garing Terantang ini baru berjalan kurang lebih 1 bulan. Ada yang lupa tadi Bapak Ibu. Dan sekarang laporan guru mata pelajaran, rombongan belajar. Jadi di sini terdapat 5 rombel. Saya mengajar ada 5 kelas. Yang pertama kelas 11, kelas 12, kelas 11 IPS, 11 MIPA 1, dan kelas 11 MIPA 2. Lanjut jadi. Nah, jadi selama kurang lebih 1 bulan ini, materi yang sempat saya sampaikan cuma ada 3 materi, yaitu poli, renang, dan senam. Dan kendala yang saya alami selama mengajar yaitu pertama pada kegiatan ekskul. Pada kegiatan ekskul biasanya kita sudah memberikan jadwal atau jam. Biasanya kita sudah tetapkan jamnya, misalnya jam 4 atau setengah 4. Kenyataannya siswanya bisa lebih lambat dari gurunya. Itu yang pertama, jadi disiplin waktunya. Habis itu yang kedua, masalah kerapian. Masalah kerapian kemarin baru saja saya temukan sama Pak Ahmad waktu hari apa itu Pak? Aduh, lanjut. Jadi kemarin saya ada temukan masalah kerapian, yaitu masalah sendal Pak. Masalah sendal, ya hari Kamis masalah sendal. Jadi di situ banyak masih para siswa yang menggunakan sendal. Nah itu. Habis itu yang ketiga apa jadi? Ya, ribut di kelas. Masalah ribut di kelas kemarin saya pengalaman pertama waktu
saya pertama ngajar di SMA Garing Tarantang. Mungkin itu oleh pengalaman pertama, mungkin mereka oleh melihat saya baru, jadi mereka istilahnya mau seenaknya. Tapi kemarin sudah saya kasih tahu, di sini kita sama-sama belajar. Saya ingin memberikan kalian materi agar kalian mudah paham, mudah mengerti. Begitu juga dengan kalian. Saya harap kalian bisa menghargai Bapak yang menyampaikan materi ke kalian. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara atau moderator. Terima kasih. Ya, demikian pemaparan laporan singkat dari Pak Werlin. Terima kasih Bapak atas penyampaian laporannya. Sekarang kita akan mendengarkan laporan singkat dari Pak Ahmad Sumaryanto. Waktu kami berikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang saya hormati juga. Oke, tidak panjang lebar, mohon maaf bila banyak kekurangan dari laporan saya sebagai guru mata pelajaran sejarah. Pada sore ini saya langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu di pendahuluan. Di situ di dalam pendahuluan ada upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia agar dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-sama menjaga alam dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian sejarah juga merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk mempengaruhi pembangunan karakter bangsa. Oke, selanjutnya cara saya dalam mengelola kelas. Yang pertama itu sebelum memulai pembelajaran, saya membuat aturan kelas, yaitu mengatur kelas supaya kondusif. Kadang-kadang kalau di kelas ini sudah sudah di dalam kelas masih saja banyak siswa yang ribut. Kadang-kadang sekarang kita miris sekali melihat keadaan siswa. Etika mereka sangat kurang. Jadi yang perlu saya lakukan yang pertama kali adalah membuat kelas ini menjadi kondusif. Kemudian yang kedua, saya mengembangkan motivasi untuk para siswa agar mereka sadar betapa pentingnya sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau tidak ada sejarah, tidak akan ada masa depan. Sebab itu kadang-kadang saya terpatokkan. Oke, lanjut. Ini tujuan kurang. Yang pertama, berinteraksi dengan sesama siswa dan guru. Ini yang saya lakukan. Itu tujuannya saya. Pertama, berinteraksi dengan siswa dan guru supaya dalam mapel sejarah saya berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga punya tujuan khusus, yaitu tujuan khususnya adalah memberi informasi kepada siswa tentang nilai-nilai kehidupan masa lampau dan saat ini, untuk perbandingan masa lampau dengan masa saat ini ataupun masa depan. Ini yang sering saya lakukan karena guru sejarah itu banyak bercerita. Sebelum masuk ke materi selalu bercerita ke siswanya dulu. Selanjutnya ini catatan khusus. Ini catatan khusus juga di dalam mapel saya sejarah. Saya ada beberapa yang
dari catatan khusus di R sampai hari ini yang jadi momok saya prihatin karena dengan catatan khusus, maksudnya catatan khusus ini adalah ada beberapa siswa melakukan pelanggaran disiplinan dalam proses belajar mengajar. Contohnya yang pertama itu mereka bawa handphone. Padahal sudah ada aturan tidak boleh bawa handphone. Kemudian mereka menggunakan atribut di luar aturan sekolah. Ada yang menggunakan body, seperti Pak Weri bilang tadi, ada yang menggunakan sandal di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Ini yang jadi catatan saya. Kemudian ada juga ini tadi salah satunya yang ketinggalan, salah tempatnya, ribut di dalam kelas. Walaupun ada guru di dalam kelas maupun tidak, siswa ribut. Ini jadi salah satu keluhan guru. Termasuk kemarin Pak Rudi bilang anak-anak diberi kesempatan atau kebebasan membawa handphone, tapi digunakan untuk hal-hal yang mengganggu dalam proses belajar mengajar. Misalnya handphone digunakan untuk main game. Jadi di dalam kelas mereka main game-nya teriak-teriak. Jadi dalam proses belajar mengajar yang di kelas sebelah, seperti kalau dikatakan, sangat terganggu. Nah, ini kemarin sempat dilaporkan ke wali kelas, sudah dikasih tindakan. Kemudian catatan ini yang dapat memberikan dampak positif. Kalau kedisiplinan ini terus kita jalankan dalam proses mengajar, kemungkinan ada dampak positifnya. Boleh mereka bawa handphone, tapi untuk memang dalam belajar, bukan untuk main game, selfie, jajan dan segala macam. Itu istilahnya mereka sekarang. Oke, selanjutnya. Nah, informasi, mengirim informasi pengumuman kepada guru dan orang tua saat pertemuan dan rapat tentang perkembangan peserta didik. Ini yang sering kita lakukan. Pengumumannya mungkin tentang perkembangan peserta didik, misalnya dia berprestasi ataupun dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan sekolah. Ini informasi sedikit yang disampaikan oleh guru Mapel. Selanjutnya, ini metode laporan. Nah, ini yang saya katakan tadi, laporan-laporan yang kita sampaikan ke orang tua siswa seperti ini. Ada kemajuan peserta didik, menyampaikan prestasi yang diperoleh siswa, diantaranya bisa menerapkan sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dan bisa membandingkan kehidupan dengan sejarah. Maksudnya kehidupan sekarang dengan sejarah mereka bisa bandingkan. Kalau zaman sejarah mungkin banyak sekali kekurangan. Kalau kehidupan sekarang banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang. Nah, ini yang harus dipatukan karena seperti yang saya bilang awal tadi, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari namanya sejarah. Kemudian selanjutnya saya melaporkan hasil belajar. Yang pertama saya laporkan hasil belajar ini saat Dewan Guru itu melakukan rapat. Ini yang pertama. Kemudian bisa juga bincang-bincang dengan wali kelas sebelum melakukan rapat. Kemudian ini juga yang dilakukan mendiskusikan bersama-sama dengan Dewan Guru tentang siswa ini layak nggak dapat nilai A misalnya atau B ataupun C misalnya. Itu cara metode laporan saya sebagai guru maba sejarah. Oke, ini kesimpulannya untuk demikian laporan ini disampaikan melalui laporan ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai program kerja guru sejarah. Terima kasih. Kesimpulan ini yang baik harus memberikan pemahaman khusus untuk siswa. Oh ya, ini ketinggalan. Ini saya taruh paling belakang. Ini tadi yang seharusnya di slide kedua. Ini tugas pokok dalam apel sejarah.
Yang pertama yang sering saya lakukan, walaupun tidak tertulis sebagai ini saya lakukan secara langsung. Yang pertama adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran mengajar, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, itu ulangan harian, kemudian SES itu wajib, dan SAR yang habis seperti yang kita lakukan akhir semester ini. Kemudian menganalisis hasil penilaian, ini juga yang saat ini lagi dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan penggayaan. Maksudnya perbaikan nilai siswa dengan dilakukan remedial. Kemudian ini melaksanakan tugas tambahan di sekolah. Ini saya ada juga sedikit tambahan tugas, misalnya menjadi pembimbing karya. Kemudian ini lagi membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa, ini nanti ada di rapor. Kemudian yang tidak lupa juga setiap kali masuk tugas juga dalam mengisi data hadir siswa. Yang terakhir, mengatur kebersihan ruangan ini penting sekali. Kalau ruangannya nggak bersih, saya rasa sesiap apapun guru pasti tidak nyaman. Begitu juga siswanya. Ini yang pertama juga kadang sebelum dalam proses belajar mengajar, saya lihat kelasnya dulu. Sampah-sampah yang berserakan kadang-kadang saya suruh bersih. Kadang-kadang walaupun ada jadwal piket, siswa lupa untuk menjaga kebersihan kelas. Itu yang menjadi tambahan dalam mapel atau laporan mapel sejarah. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kepala sekolah, Pak Jo, karena banyak sekali kekurangan dari laporan saya sebagai guru mapel sejarah. Saya rasa cukup sampai di sini. Selamat sore. Terima kasih. Demikian penyampaian laporan singkat dari Pak Ahmad Sumarlianto. Kemudian kita akan lanjut acara kita yang kelima, yaitu pembagian tugas mengajar yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Insinyur Ojo dan Sari. Waktu kami berikan. Berakhirnya presentasi dari Pak Ahmad tadi, berarti saya bisa menyimpulkan teman-teman tidak ada yang merasa keberatan dengan tugas pokoknya selama 1 semester ini. Kira-kira gitu ya kesimpulannya saya. Kecuali Aldo, kecuali Tik. Oke. Nanti akan saya pertimbangkan. Ya. Tapi yang lain rasanya tidak ada tadi ya. Saya dengar waktu presentasi tidak ada yang keberatan dengan ini. Untuk tip itu linear dengan Pak Dodi, linear dengan Bu Agus, linear dengan Pak Dodi. Jadi linearitasnya banyak. Jadi guru yang butuh tip itu sebenarnya banyak, terutama yang sudah sertifikasi, jadi tidak ada masalah. Teknologi informasi dan komunikasi. Saya menyimpulkan Bapak Ibu karena tidak ada yang keberatan dan hampir tidak ada yang punya masalah, cuma masalah kita adalah zaman sudah berubah. Jadi saya bisa memutuskan untuk sore hari ini bahwa pembagian tugas khusus mata pelajaran itu bisa kita ketuk sama seperti semester kemarin ya. Ya, jadi tidak ada perubahan, jadi sama kurang lebih, nanti hanya pertimbangan untuk informatika saja. Nanti kita ini, yang jelas jangan dikasih saya ya, kalau kasih saya nanti ini. Gini Bapak Ibu, informatika itu sama dengan bahasa Inggris. Kunci ilmu pengetahuan sekarang itu hanya 2, bahasa Inggris dan teknologi informasi. Dan semua guru harus bisa teknologi informasi. Tidak ada
kata yang bisa mengulang, harus bisa. Semua guru harus bisa bahasa Inggris. Makanya konsepnya seperti itu, makanya bahasa Inggris itu dikurangi jamnya. Karena diharapkan semua pelajaran lain pun harus diangkat bahasa Inggris. Semua pelajaran lain pun harus diangkat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dengan itu kira-kira kita sepakat tidak ada perubahan Bapak Ibu? Sepakat ya? Kalau sepakat saya ketuk palu, semester depan mata pelajaran masih sesuai yang kemarin. Yang matematika gimana? Tapi waktu presentasi tadi tidak. Matematika, Bonis gimana matematika masih bisa bantu pelajaran? Masih bisa. Masih ya, Bu Naun masih saja nggak apa. Karena gini, kenapa konsepnya saya kasih buku Naun? Zaman saya dulu biografi itu masuk IPA. Banyak hitungan yang bikin peta dan sebagainya. Nggak tahu sekarang pindah ke IPS. Tapi nanti kita kurikulum merdeka tidak ada lagi IPA IPS. Nanti itu hanya mata pelajaran pilihan. Jadi nanti ini. Jadi saya harap Bu Naun masih pegang bentuk pejali ya. Untuk matematika, kemudian ini yang lainnya tetap untuk informatika nanti saya lihat jamnya Bu Agus lah. Yang masih kurang, siapa yang kurang nanti saya berikan untuk informatika. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pembagian tugas khusus untuk mata pelajaran kita tidak terlalu banyak berubah dari semester kemarin. Kita sama seperti semester kemarin, tidak ada perubahan. Gurunya maksudnya, kalau jamnya mungkin berubah karena ada yang naik bahasa Inggris itu dari 2 jadi 3 gitu ya, karena kurikulum merdeka. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya ketuk palu ya. 1, 2, 3. Tapi punya saya aman gitu Pak. Hitungannya belum, nanti mudah-mudahan bisa linear dengan informatika. Hitungan saya itu kurang 2. Kurang 2 ya. Saya nggak mau saya teknologi. Jadi hitungan saya sementara kurang 2 jam. Nah, supaya nanti kan. Tapi kalau bisa kita berikan tugas tambahan nanti diakui, mudah-mudahan ya. Jadi tugas tambahan yang 2 jam itu kan banyak wali kelas, apalagi ekstrakurikuler dan sebagainya, masih banyak saja. Untuk sementara hitungannya kurang 2 jam punya Bu ini. Enggak, nanti supaya Ya. supaya yang aman bisa saya nego di Kaman misalnya Pak. Oke, nanti seperti itu. Tapi sementara hitungan saya, mudah-mudahan tidak salah, 2 jam kurangnya. Mudah-mudahan saja banyak dapat siswa, kita kan bisa buka 3 kelas gitu kan. Iya Pak, amin Pak. Susah-susah proses PP Kaman Pak. Iya. Pak. Cek. Ya, Bingung gitu ya. Hari kelas tuh. Balik kelas. Balik kelas tuh, kelas 1. Nanti mungkin gini, saya punya pemikiran nanti profil proyek profil Pancasila nanti Bu. Saya membayangkan untuk Bu Uin nanti itu yang pasti diakui itu koordinator proyek profil Pancasila. Kan ada kelas 2 nya kan ada 2 kelas, kelas 1-nya nanti minimal ada 2 kelas. Berarti saya butuh 2 orang lagi koordinator. Yang lama itu kan Pak Rudi sama Bu Pak Rudi sama Bu Nida. Nah ini kan sekarang ada 2 kelas baru lagi. Jadi bayangan 2 jam itu masih ada lah rasanya. Mudah-mudahan tidak berubah. Iya. Iya, nanti kita ini asal Ibu mau sudah punya konsep. Harapan saya nanti untuk semester depan konsep proyek profil Pancasilanya kita ada pameran kayak sekolah-sekolah lain lah, produk proyek profil Pancasilanya. Jadi memang sudah mulai dipikirkan apa temanya, apa yang dilaksanakan, dan nanti mudah-mudahan di akhir semester kita bisa adakan mungkin kayak hari pamer karya minimal seperti itu. Saya pinginnya seperti itu nanti mudah-mudahan semester depan seperti itu. Nah ini tergantung koordinatornya menentukan temanya dulu, menentukan informasinya dan sebagainya. Oke, seperti itu. Sudah sah ya? Sah ya. Untuk tugas tambahan lain kita akan rapat lagi pada pertemuan berikutnya setelah kita selesai kita hitung-hitung. Tapi bayangannya sih tidak ada yang berubah kalau sepanjang dulu. Cuma nanti mungkin saya akan memeratakan lagi
biar semuanya kebagian untuk tugas tambahan yang ecek-ecek ya, sedikit-sedikit olahraga, seni, ya. OSN Ya. Pak? Habis itu Koordinator ya, plus pokoknya dua. olahraga, seni, Yang itu loh, enggak kalau OSN enggak ya. Ini kan pokoknya aku coba oke, seperti itu. Jadi pada berarti agama saya tetap. sementara tetap saja nanti kita pokoknya yang agama Kristen saya yang mau upah besar di surga. Ya, ke Jepang, ada gurunya. Guru kalau ini ya, jadi agama Kristen nanti akan saya atur, masih yang kemarin-kemarin saja. Yang penting enggak saya. Iya. Ada masih ada ngaji nanti. Dengan demikian saya rasa rapat kita melelahkan dari jam 10 sampai jam 5 kurang sedikit. Kalau ada hal yang mau disampaikan Bapak Ibu, kita libur apa sih? Iya, Pak. Besok sampai tanggal 18 sampai merah, Pak. Kalian itu 16, 17, 18 merah. Udah tahu kalau kalian main pergi. Jangan, Pak. Ada pas kami rapat PPD. Ini masih video. 18 kami libur. Oh, libur, Pak. Ya, bersama, Pak. Kita tinggal dari Pak. Ini rapor sekolah. Ya, kita ngikutin dari yayasan saja. Yang jelas untuk rapor Diumumkan aja ya. kita kerja. Nanti kita ada rapat lagi sekali Bapak Ibu, rapat kenaikan kelas. Ya, kita rapat kenaikan kelas. Rapat kenaikan kelas itu bersamaan dengan rapat ADN. Kita membahas hasil ADN. Jadi Bapak Ibu, saya sedih ya, ADN tahun ini IQ anak-anak kita itu separuh di bawah rata-rata. Yang atas 10 ini, pantas saja memang mereka ini yang di atas rata-rata itu cuma anak sekolah saja yang IQ-nya tinggi, super high gitu ya. Yang lainnya itu sedang, kemudian di bawah rata-rata. Nah ini dampaknya ke Bapak Ibu, fungsi Bapak Ibu sebagai pembina itu sangat dibutuhkan. Saya tadi sempat marah-marah dengan siswa masalah yang akan kami bagus ini. Kenapa? Mereka itu milih UTBK itu bunuh diri. Coba saya kasih contoh bunuh diri ya Bapak Ibu ya. Demikian pembagian tugas yang sudah dipaparkan oleh Pak Oco. Dan acara kita pada sore hari ini, sebelum kita beranjak dari tempat ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru hari ini. Silakan pulang dan jangan lupa sampahnya untuk dibuang ke tempat sampah. Terima kasih.